Zaman saya begitu loh, zaman saya itu sudah tidak berlaku. Kalau saya ngelihat, oh anak saya ini kok pinter main digital, punya kelebihan-kelebihan itu, bagaimana saya bisa mikirkan nilai-nilai yang ada saya, yang saya yakin baik untuk saya, juga baik untuk anak-anak saya itu bisa masuk, tapi melalui digital. Ya, jadi saya tidak tolak itu, tapi saya justru canggihnya apa? Saya ikut dia. Saya menggunakan digital, saya menggunakan HP, menggunakan apa saja yang justru lewat itu saya bisa membicarakan hal-hal yang penting, tapi dengan cara-cara anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang. Shalom, Pastor Caleb Kiantoro. Bagaimana kabarnya? Baik, sangat baik hari ini. Puji Tuhan. Saya sungguh sukacita ya siang hari ini bisa bertemu dengan Pastor, bisa bertukar pikiran, bisa sharing. Ya. Terima kasih, sudah lunch yang enak ini. Apa ini kegiatannya sekarang gitu bisa diceritakan supaya saya bisa belajar banyak dari Pastor. Ya, sebetulnya saya sudah usia pensiun sih. Tapi teman-teman bilang usianya Pak Caleb itu tidak cocok kalau pensiun gitu. Gitu ya. Jadi, memang berapa Pak usianya sekarang? 61. Wah, 61, luar biasa. Jadi sekarang saya hanya mengajar di Universitas Ciputra, lalu setiap minggu berkhotbah, lalu salah satu nih sekarang yang aktif di pelayanan pemuritan lah. Pemuritan Itu yang sejak muda memang saya gemari ya. Menghasilkan Pandiono itu karena saya suka pemuritan. Pemuritan ya. Dan berhasil ya Pak ya. Amin. Buahnya ya puji Tuhan. Ada yang ingin saya ketahui lebih dalam Pak. Namanya pemuritan ya. Gimana dengan perkembangan zaman saat ini? Dilihat dari trust issue yang terjadi, dampak ekonomi, sosial, politik, terutama untuk anak-anak milenial dan Gen Z yang notabene Bapak tahu lah ya, sebagai seorang pastor, sebagai seorang dosen juga ya di Ciputra. Berapa lama Pak jadi dosen sudah? 10-11 begitu. Nah, apalagi 10-11 tahun menjadi seorang hamba Tuhan pun juga sudah cukup lama ya. Nah, coba Pak, sikap apa yang harus diambil gitu ya? Ya, saya merasa pemuritan itu inti ya pelayanan gereja. Kalau saya diajari gini, yang baru-baru ini, yang terbaru ya. Kalau pabrik sepatu menghasilkan apa seharusnya? Sepatu. Kalau pabrik coklat menghasilkan apa? Coklat. Ya. Gereja produknya menghasilkan apa? Murid dong, jiwa. Murid, murid. Jadi itulah sebetulnya pemuritan. Itu sesuatu yang diamanatkan sama Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita ini dipanggil sekali lagi ya mengajar, memberitakan Injil apa-apa itu. Tapi yang penting itu supaya semua yang dikerjakan itu akhirnya menghasilkan murid. Itu yang penting. Dalam konteks pemuritan, dalam penggembalaan sebuah gereja, ataupun sebagai seorang gembala pastor, pemimpin ya, dalam pemuritan itu apa yang harus ditanamkan lebih dalam gitu? Ya sebetulnya saya pernah di dalam gereja, saya juga sekarang pelayanan di luar gereja ya. Dua-duanya baik church maupun para church itu tetap harus mengerjakan yang namanya pemuritan. Ya, lepas dari apapun lah, punya pelayanan bidang apapun, tapi jangan pernah lupa core-nya itu intinya ya kalau boleh kita ini memuridkan terus ya. Kalau itu bisa dipegang, nanti namanya bisa ganti-ganti, tetapi yang penting core-nya intinya itu kita ini harus memuridkan gitu ya. Memuridkan itu artinya apa? Ya artinya kita membawa jiwa orang yang sudah dipasrahkan kepada kita itu untuk kita bina. Ya persis kayak Tuhan Yesus lah. Ya dikasih berapa dulunya 2, 3 Petrus apa-apa datang Andreas, ya itu dimuridkan. Ya kadang-kadang kelompok kecil begitu.
Lalu ada kadang-kadang 7 orang, kadang-kadang 12 orang. Dulu zamannya saya muda, itu namanya bisa macam-macam. Mungkin Pak Diono atau kamu pernah ngalami ya. Dulu kita membentuk small group namanya, atau namanya dulu KTB, ya toh, kelompok tumbuh bersama. Namanya bisa macam-macam, tapi yang penting salah satu kita harus selalu mengadakan discipleship itu, pemuritan, ya, dengan disiplin melalui cara ya orang-orang yang kita cari atau dikirim Tuhan kepada kita selamatkan jiwanya, kita didik untuk menjadi seorang disciple of Christ, begitu. Kira-kira. Ya. Tapi selama sejauh ini yang Pastor alami sebagai seorang gembala ataupun sebagai seorang penginjil, seorang dosen juga dalam pemuritan itu, bagaimana menyikapi perkembangan anak-anak? Ya. Terutama dalam, kan namanya pemuritan berarti kan mendidik, ya kan, mengajarkan gitu. Tapi kan dunia ini dengan perkembangan banyak hal yang terjadi di luar sana, banyak anak yang juga menjadi korban dalam keluarga, mungkin karena keharmonisan keluarga atau soal perekonomian atau hal-hal yang lain yang mau tidak mau memang gereja kan harus lebih berperan lagi di sini ya. Nah, tapi bagaimana Pastor? Menurut Pastor gitu ya? Selama ini saya melayani di beberapa ya, sekali lagi pernah di gereja, pernah di luar gereja. Saya juga punya hubungan-hubungan kelompok ya. Dimanapun saya ketemu dengan orang itu memang kepengennya memuridkan ya, tentu ya pertamanya dengan ngobrol-ngobrol umum dulu biasa begitu, tapi intinya itu yang selalu ada di pikiran saya itu memuridkan. Dan akhir-akhir ini itu melalui proses panjang ya, akhirnya ya puji Tuhan ada kayak Pak Diono, beberapa orang ITN yang dulu sekarang saya lihat itu jadi murid Tuhan yang baik ya. Saya kadang-kadang cuma bisa bersyukur gitu. Cuma akhir-akhir ini yang merupakan tantangan, saya tidak hanya di kelompok-kelompok atau di gereja atau di luar gereja. Yang lebih penting lagi itu ternyata pemuritan keluarga. Nah, itu maksud saya. Pemuritan keluarga. Karena itu kan anak itu terima pendidikan pertama kali dalam sebuah keluarga. Ya bagaimana, Pastor? Ya, makanya itu sebetulnya sesuatu yang di pengalaman saya, dulu saya berpikir gini, saya ngurusi orang lain, ngurusi keluarga lain, apa-apa begitu, melayani mereka. Tetapi justru keluarga saya sendiri kurang saya muridkan. Nah itu kan menjadi persoalan hamba-hamba Tuhan ya. Sekarang begitu, yang jangan sampai kita aktif melayani di sana-sana, keluarganya kita sendiri kita abaikan, ya. Ya paling kan harus jadi contoh. Makanya ya hari-hari ini sebagian waktu saya gunakan ketika memikirkan pemuritan, jangan lupa pemuritan keluarga itu yang inti dari yang inti begitu ya. Itu kalau dikerjakan itu juga penting karena gereja juga isinya kan keluarga-keluarga ya. Kalau keluarga bisa dimuridkan dengan baik, itu keluarga ini baik, keluarga ini yang merupakan bagian dari gereja, pasti juga nanti kualitas gereja juga akan baik, ya. Tapi kalau keluarga Lani buruk, keluargaku buruk, keluarganya Mega, keluarganya ini narkoba, amburadul, apa-apa semua, ya itu pasti sangat akan mempengaruhi kualitas pertumbuhan gereja juga, begitu. Kalau itu tidak dimuridkan dan mengalami pemulihan, begitu ya, di dalam soal keluarga, begitu. Ya, karena kan perkembangan, perubahan yang terjadi saat ini. Hari ini memang keluarga itu kan sudah dianggap lembaga yang tradisional. Kayaknya tantangannya sekarang makin berat ya. Terutama saya lihat anak-anak zaman sekarang nih, zaman milenial. Nah, itu pun Pak. Betul. Kalau pacaran, kalau keluarga, sekarang kalau punya rumah tangga begitu ya. Itu konsep-konsepnya sudah beda itu. Yang perlu ya ditanamkan hal-hal yang penting lagi ya, umpamanya soal kapan mau menikah begitu. Anak-anak sekarang itu sudah tidak kayak zamannya kita ya. Bahkan setelah nikah begitu, yang saya dengar tidak perlu punya anak dulu,
Ya, kita nikmati dulu kayaknya ya kalau itu dalam arti mereka mau lebih saling kenal, mau lebih menikmati keluarga, dibina dengan baik, sih no problem. Tapi itu kayak berjalan begitu-begitu aja begitu ya, agak beda ya dengan apa konsep-konsep keluarga zaman dulu begitu ya. Keluarga itu penting, suami istri di apa tanamkan karakter, dididik apa begitu supaya makin mesra, makin anak-anak sekarang tuh menurut saya agak terlalu santai lah mikirkan hal-hal kayak begitu. Nah, bagaimana menghadapi perbedaan itu, Pak? Ya kan? Menghadapi perbedaan yang sangat jauh ya ketika kita mendidik anak-anak yang zaman sekarang seperti yang tadi disampaikan, apalagi sebagai seorang dosen ya kan. Sebetulnya harus seperti apa pendekatan kepada anak-anak zaman sekarang ini? Ya, saya sih merasa gini. Tentu sebagai orang generasi lama gitu yang cinta Tuhan, cinta firman, apa-apa. Saya yakin ada sesuatu yang tetap, yang nilai, yang karakter, yang prinsip begitu, yang itu berlaku untuk semua zaman. Cuman memang harus diakui sekarang zaman itu berbeda, ya toh. Bahkan gap begitu. Tapi saya yakin yang inti itu tetap harus terus berlangsung dan ada di keluarga kita. Cuman untuk membuat itu tertanam, terinternalisasi jadi apa ya miliknya keluarga-keluarga muda atau generasi milenial, itu memang pendekatannya kita itu harus beda ya. Dulu saya diajari gini, nggak mungkin kebo itu nyusu gudel gitu ya, tahu ya maksudnya ya. Nggak mungkin kerbau itu belajar sama anaknya. Nah itu sebetulnya maksudnya baik, tapi itu sudah tidak relevan untuk zaman sekarang ya. Saya hari ini kalau mau memasukkan nilai ya kepada generasi muda, ya saya harus beranjak gini. Generasi muda ini punya apa kelebihan? Ya, umpamanya sekarang ini zaman digital, zaman apa-apa canggih. Aku ini tidak bisa apa-apa ya. Soal HP, soal apa ini yang sekarang sedang berkembang begitu ya. Kalau saya tidak bisa, saya pasti akan ketinggalan. Tapi tetap saya punya bagaimana ya supaya prinsip-prinsipku yang baik ini bisa masuk ke digital. Tidak ada cara lain, saya tidak bisa kayak zaman dulu. Hati-hati loh dengan TV, hati-hati loh dengan teknologi, dengan apa-apa. Itu bisa ditunggangi setan, bisa begini-begini. Lalu nakut-nakuti, ya, apa-apa begitu. Sehingga kayaknya kita melarang anak-anak muda itu tidak boleh menggunakan kayak gini. Zaman saya begitu loh, zaman saya itu sudah tidak berlaku. Kalau saya ngelihat, oh anak saya ini kok pintar main digital, punya kelebihan-kelebihan itu. Bagaimana saya bisa mikirkan nilai-nilai yang ada yang saya yakin baik untuk saya juga baik untuk anak-anak saya itu bisa masuk, tapi melalui digital. Ya, jadi saya tidak tolak itu, tapi saya justru canggihnya apa? Saya ikut dia. Saya menggunakan digital, saya menggunakan HP, menggunakan apa saja yang justru lewat itu saya bisa membicarakan hal-hal yang penting, tapi dengan cara-cara anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang. Itu menurut saya yang penting ya. Jadi ya kita ngikuti, tapi kita memberi arah kepada mereka begitu terhadap hal-hal yang penting. Itu yang memang harus dilakukan ya. Jadi mau nggak mau kita harus menerima perubahan. Kita harus mau masuk ke dunianya anak muda, anak-anak sekarang, anak milenial ataupun generasi Z ya. Jadi sebagai orang tua dituntut betul ya. Kan nggak upgrade juga. Iyalah. Kalau nggak upgrade ya nggak bisa ngikuti Pak, betul ya Pastor, nggak bisa ngikuti. Nah saya bersyukur siang hari ini Pastor bisa menyampaikan itu. Tapi ada konteks Pak, nggak semua orang tua itu senang dengan anak-anak ya, atau anaknya gitu ya. Karena ekspektasi orang tua sama ekspektasi anak yang diharapkan beda. Antara orang tua ke anak, anak ke orang tua gitu ya. Nah, gimana menyikapinya? Ini agak susah ya gitu memang ya. Ya, bicara ekspektasi gini. Saya ini terbiasa melatih kalau berbicara dengan generasi yang
gapnya terlalu tinggi, tentu kan gini, saudara. Saya sebagai generasi yang dulu itu selalu menganggap, ya orang itu selalu bicara gini, generasi kita lebih baik daripada generasi siapapun, Pak. Kan gitu ya. Nanti itu namanya menangnya Dewi nanti zaman akan berubah. Zaman anak saya ngomong generasiku yang paling baik lah. Tapi saya yakin ada sesuatu yang baik, yang ideal. Saya kalau bicara ekspektasi selalu gini, Bu Lani. Saya enggak mau anak tak angkat harus gini, terus aku ngotot di situ lalu anak bisa mencapai ekspektasi saya begitu. Itu menurut saya pendidikan yang keliru, ya. Saya tetap gitu, tapi saya mendidik kalau beri ekspektasi gini. Anak kan juga punya ekspektasi yang lain, ya. Bagaimana saya itu gini? Saya bisa nurunkan sedikit ekspektasi saya tetap di dalam batas-batas ideal, ya. Tapi saya akhirnya juga bisa menaikkan ekspektasi anak sehingga ketemu di tengah begitu. Nah, ya, titik-titik temu itu yang paling penting, ya. Sehingga ekspektasi kita itu ya kadang-kadang yang sudah ketinggalan zaman, jangan merasa itu wah harus dikerjakan anak-anak. Kadang-kadang kita perlu agak turun sedikit. Yang penting anak-anak ini juga mengalami kemajuan dan akhirnya ketemu di tengah begitu. Ekspektasinya dia juga ya tercapai sehingga kalau orang tua pendekatannya kayak begitu, anak-anak pun bisa paham. Oh, maksudnya papa atau mama itu seperti ini, tapi mama dan papa juga mau ngerti ekspektasi saya dan caranya gimana. Kadang umpamanya aku didik anak-anak saya ya, dulu umpamanya gini. Anak saya itu tiba-tiba kepingin gini, aku mau jadi ahli hukum. Cik Shelly dengan saya itu mikir gini, aduh, Imam kok mau jadi ahli hukum ya? Cocok enggak ya? Orang Tionghoa di Indonesia ini gimana jadi ahli hukum begitu? Iya, betul. Wah, kalau aku maunya lain. Kalau Cik Shelly maunya dia jadi hamba Tuhan. Kalau aku sih sebenarnya apa saja, asal itu mau lawyer, mau dokter, mau guru, mau dosen, asal dia bisa memaksimalkan begitu sesuai dengan rencana Tuhan, menurut saya itu tidak kalah sama hamba-hamba Tuhan. Jadi saya selalu ngajari anak saya begini. Ketika kamu punya cita-cita, punya harapan ke depan, ya, yang penting tuh gini. Jangan maunya papa, jangan maunya mama, jangan maunya kamu. Dan lalu apa? Yang paling enak kalau gini, apa sebetulnya maunya Tuhan untuk kamu? Amin. Yang jadi anak papa, yang jadi anak mama. Yuk kita tanya sama Tuhan. Papa belajar cari kehendak Tuhan atas hidupmu. Kamu sendiri harus tanya sama Tuhan. Apa betul ini yang aku mau ambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Jadi titik temunya itu paling enak kalau saya arahkan anak untuk takut sama Tuhan begitu, mempertanggungjawabkan masa depannya, mempertanggungjawabkan talenta-talentanya dengan kerangka begitu, bertanya sama Tuhan. Apakah aku ini jadi lawyer umpamanya merupakan kehendak Tuhan? Kalau dia bisa meyakini itu, saya ngomong go ahead. Jalan aja dengan penuh damai sejahtera. Kalau saya begitu, ya. Sebab kalau nuruti aku malah nanti bisa salah. Nuruti anak apalagi belum pengalaman, ya toh? Ya, tapi kalau nurut sama Tuhan, apa kata Tuhan, menurut saya apa kata Tuhan itu menarik untuk ditemukan bersama-sama, ya. Dan orang tua juga harus membimbing ke situ, ya, menjadi contoh begitu. Ternyata orang tua pun juga tanya, kehendak Tuhan apa atas dirinya, aku jadi papa mama atau anakku yang dititipkan sama aku ini. Nah, aku sih kalau ngarahkan anak seneng gitu, ya, sehingga inisiatif itu ya betul-betul anak bertanggung jawab untuk mengarahkan ke depan, tapi dia tak suruh. Tanggung jawabnya bukan hanya dengan papa mama, bukan dengan masyarakat loh. Tanggung jawabnya sama Tuhan. Luar biasa. Ya. Berarti anak pester nggak ada yang jadi hamba Tuhan nih? Nggak ada. Tapi dia hamba Tuhan di bidangnya. Nah, itu. Ya. Kalau yang satu jadi guru, jadi konselor, kalau dia memang maksimal ke situ, ya toh, talentanya diberikan, saya yakin pelayanan itu nggak kalah dengan panggilan seorang pastor seperti saya, ya. Kalau anak saya jadi lawyer yang baik begitu, ya,
mengerjakan bakat-bakatnya yang Tuhan titipkan juga itu membantu melayani masyarakat apa-apa menurut saya itu juga ya kepengennya gini. Anak saya yang pertama pernah sih satu kali sekolah pendeta, tapi dia memang nggak mau yang asrama begitu. Tapi untuk pelayanan hari ini meskipun sibuk apapun, dia terus belajar ya di seminari saat kalau ada kuliah yang untuk orang awam apa dia belajar ya. Jiwa itu tetap saya tanamkan sama anak-anak, karena saya memang seorang pendeta ya. Profesi itu adalah malak, artinya pelayanan, malaikat. Kamu harus mempertanggungjawabkan profesi kalian itu untuk punya jiwa pelayanan begitu ya. Makanya sampai hari ini ya puji Tuhan anak saya tidak pendeta tapi sudah jadi pembicara. Nah, ya, pembicara. Luar biasa, ngalah-ngalahi pester ya berarti. Sudah untuk ya, untuk generasinya dia ya. Iya. Umpamanya anak saya di gerakan yang saya gerakan keluarga ini jadi pembicara di kalangan Girls Talk, anak-anak muda ya. Yang kalau saya yang melayani, saya sekali lagi saya suka ngaku jurangnya itu terlalu. Tapi kalau anak saya yang melayani mereka lebih nyambung. Komunikasinya jadi, lebih dapat makanya ya. Saya dalam pelayanan melegasikannya itu bukan kamu harus jadi kayak papa hamba Tuhan, tapi yang penting spirit jiwa pelayanan itu ada pada kamu. Dan hari ini kadang-kadang dia jadi pembicara lebih efektif daripada saya, saudara. Ya, kalau bicara kepada zamannya ya, itu lebih cocok. Nah, itu lebih bagus sih Pak, maksudnya lebih welcome ya ke anak-anak. Jadi ya anak-anak di tengah kesibukan apapun ya anak saya jadi majelis di sebuah gereja. Sudah jadi sekretaris, sekarang mau diangkat jadi wakil ketua, mau diangkat jadi ketua. Tapi karena dia mau menikah gitu tahun depan, ya saya bilang gini, nggak usah pelayanan tuh yang penting bukan jabatan, bukan apa-apa. Ya yang penting kamu ketika dipercayakan Tuhan, kamu kerjakan dengan sungguh. Kalau sekali lagi ini masa-masa kamu mulai berkeluarga, konsentrasi dulu, siapkan keluarga, karena keluarga itu basic menurut saya. Ya, pelayanan dulu jangan sampai pelayanan apa-apa lalu keluarga ditinggalkan. Saya pernah salah di dalam soal kayak gitu. Untungnya Tuhan ubah saya sehingga prioritas keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup saya. Ya, saya ngajari anak juga gitu. Ya, nggak usah bingung jadi ketua majelis atau apa-apa dulu. Kamu tangan ini, kamu mau menikah tanggal berapa, basic hubungan suami istri apa-apa itu harus kamu nanti kalau itu sudah mulai beres semua, ya kamu ada waktunya Tuhan lah. Mungkin Tuhan akan menaikkan kamu ke jenjang pelayanan lebih tinggi, ya kamu boleh kerjakan. Ya, tapi urusan-urusan keluarga, terutama pemuritan keluarga itu harus jadi prioritas lah. Ya, dalam pelayanan saya. Itu untuk keluarga yang utuh. Betul. Kalau keluarga yang nggak utuh, bagaimana Pastor menghadapinya? Ya. Jangan nafas panjang, Pastor. Gitu ya. Tapi kenyataannya memang di luar sana banyak anak-anak yang menjadi korban karena perpisahan orang tua. Tingkat perceraian sangat tinggi, ya. Terutama saya dengar di satu kota ada 1.000 wanita mengajukan gugatan cerai kepada suaminya hanya karena ekonomi. Ya, sekali lagi keluarga memang hari ini dapat tantangan luar biasa. Kayaknya prinsip-prinsipnya mulai ditinggalkan. Betul. Hari ini banyak kasus-kasus cerai, kasus perselingkuhan, masalah-masalah keluarga yang tambah rumit itu ya. Tapi kalau saya ditanya gimana Pak, kalau keluarganya itu sudah tidak utuh, bercerai atau macam-macam ya. Saya suka ngomong gini. Dulu saya tidak mengharapkan itu semua bisa terjadi. Tapi sekarang saya suka gini, tutup sebelah mata deh ya. Memang kenyataannya gitu. Banyak keluarga-keluarga, tapi itu seharusnya tidak membuat kita menyerah. Memang dunia akan makin hari makin kayak begitu ya. Sudah dinubuatkan sama firman itu. Keluarga akan mengalami banyak hal lah, terutama keluarga orang percaya. Tapi kita tetap tidak boleh give up ya. Sekali lagi, tidak boleh menyerah, tata lagi, kembalikan ke firman.
Nah, gimana Pak kalau keluarganya itu sudah tidak utuh? Ya, idealnya itu kan gini. Kalau keluarga utuh itu pasti lebih baik lah pembinaan, apalagi kalau itu keluarga yang saleh begitu ya. Saya cuma merasa begini, bagaimana kalau itu sudah tidak utuh? Ya, itu memang harus diterima, tapi pemuritan tetap jalan. Kenyataannya di Indonesia itu katanya yang saya dengar itu keluarga yang cerai-cerai atau sebetulnya yang utuh, tapi papahnya itu tidak berperan. Jadi absen, fatherless begitu. Fatherless, itu betul. Indonesia nomor 3 di seluruh dunia. Ya, fatherless itu saya suka ngomong, fatherless is a curse. Itu satu kutuk itu yang memang harus dipecahkan ya. Keluarga sekarang itu papanya ada, tapi tidak berfungsi. Itu yang konon menyebabkan hari ini keluarga itu punya persoalan. Kalau umpamanya Lani mau pergi ke penjara begitu, tanya itu anak-anak yang melakukan tindak kriminal begitu ya, narkoba, selingkuh, maling, apa-apa dah. Itu salah satu faktor itu ditemukan apa? Karena papahnya itu kurang berfungsi. Makanya saya selalu tekankan, bukan perempuan tidak penting, bukan anak tidak penting. Tapi saya suka satu kutipan begitu ya, yang dikatakan oleh seorang konselor keluarga yang fokus punya pelayanan namanya Focus on Family itu, Jim Dobson. Ya kira-kira pernah mengatakan gini, tanpa bermaksud meminimalisir peran yang dimainkan oleh seorang wanita, saya percaya keluarga yang sukses itu dimulai dari suaminya. Kalau suaminya takut sama Tuhan, ya, wah itu kamu harus bersyukur. Makanya kalau Pandiono sampai hari ini masih takut sama Tuhan, Lani harus bersyukur itu. Siapa dulu pembinanya? Amin, ya, amin. Dan itu berkat buat saya. Ya, itu sesuatu yang pengaruhnya sangat luar biasa, ya. Dan kalau ada keluarga yang tidak utuh, yang papahnya tidak berfungsi, ya, menurut saya gereja harus berupaya supaya peran papahnya yang tidak berfungsi itu dibantu. Karena saya merasa gini ya, keluarga yang makin utuh, umpamanya gini, anak saya kalau masih bisa ngelihat kakeknya, neneknya masih hidup, lalu mereka rukun, mereka itu takut sama Tuhan, memberi teladan, begitu ya. Itu pengaruhnya untuk baiknya keluarga saya itu makin lengkap itu, makin keluarga kita makin kuat, makin bagus. Tapi kalau makin ini pecah atau split atau apa begitu, wah anak ngalami tantangan yang makin tidak gampang untuk dia bisa survive di dunia dengan prinsip-prinsip nilai rohani yang baik begitu ya. Nah, kalau tabungnya kosong berarti harus apa? Ya dicarikan peran pengganti. Tidak harus mamanya kawin lagi. Ya, kalau ada ya tidak apa-apa. Ya, kalau tidak ada? Ya, kalau tidak ada, tidak bisa gimana? Ya, kalau papanya meninggal kan boleh ya. Kalau tidak gitu, ya harus diisi. Siapa kayak dari saudara seimannya, dari adiknya, dari pamannya yang bisa paling tidak mengisi, mengisi tabung-tabung ketidakhadirannya papa itu perlu dipenuhi ya. Tapi yang lebih penting dari itu, seperti kata Firman toh, seperti pahlawan apa itu membuat penuh tabungnya itu. Nah, saya yakin pahlawannya di situ siapa? Yaitu Tuhan. Ya, kalau anakmu bisa dididik oleh orang lain yang memberi arah, ini loh, kamu masih punya Tuhan, masih papamu tidak berfungsi apa-apa begitu, saya yakin dia akan mengarah ke Allah yang lebih baik. Ya, karena satu jiwa itu adalah satu jiwa itu pun nyawa. Oh ya. Gitu. Nah, pemuritan keluarga itu harus jalan terus begitu. Ya. Terakhir, Pastor, apa yang mau disampaikan buat anak muda, ya kan? Buat kita sebagai orang tua, apalagi Pastor adalah seorang dosen di Ciputra, 12 tahun lagi ya. Sebenarnya di bidang apa ya Pastor pengajarannya kalau di Ciputra? Saya di kuliah umum aja. Loh, kan bukannya di Ciputra itu entrepreneur ya. Ya, saya juga selalu ngaitkan gitu, selalu ngaitkan. Saya ada kadang-kadang kalau ngajar-ngajar tertentu itu saya suka ngajari mahasiswa. Saya punya topik khusus namanya gini, succeeding in business without losing your faith. Ya, itu kalau Indonesia kan sukses
dalam bisnis tanpa kehilangan iman. Yep. Di judulnya itu ada 3 faktor yang penting. 3 faktor yang penting, ya. Apa itu? 1 sukses, 2 itu bisnis, 3 itu iman, ya. Orang dunia mitosnya ngomong gini, salah satu harus dihilangkan. Salah satu itu harus dihilangkan, ya. Kamu boleh sukses, mikir sukses dalam berbisnis, tapi kamu jangan bawa imanmu lah. Iman tuh untuk hari Minggu aja, hari Senin, hari Selasa, Rabu, bawa bicara kebenaran, bicara kekudusan, bicara kejujuran. Wah, kamu tidak akan sukses dalam bisnis. Ada orang yang ngomong begitu, ya. Ada orang yang mikir gini, boleh kamu sukses dalam iman, tapi kamu asal tidak berbisnis kayak pendeta Kaleb. Tidak punya bisnis apa-apa, ngomong gitu bisa. Enak saja saya tidak punya bisnis, ya. Meskipun bisnis saya bukan bisnis apa, saya punya bisnis lah. Ya, belum diceritain ini, ya kan? Kan gitulah ya. Gitu ya. Ada orang yang ngomong gini, kamu boleh mikir apa bisnis dengan iman, tapi kamu jangan mikir sukses. Ya, kamu akan gagal, kamu akan bangkrut itu, ya. Karena salah satu ini katanya harus dihilangkan. Kalau saya enggak, saya justru lawan mitos itu. Kalau Alkitab umpamanya Yusuf, ya, Daniel, ada beberapa banyak itu orang yang tetap kaya, berbisnis, tapi menjalankan iman bisa, ya. Tiga-tiganya jalan tanpa dihilangkan salah satu. Makanya saya berharap sih pada generasi muda, ya, terutama Indonesia toh. Ini 2045 ini kan generasi Z, milenial apa-apa itu kan akan jadi generasi yang menentukan. Betul. Ya. Iya. Jadi di mana-mana saya ngomong, ikutilah, majukan nih generasi anak-anak. Ini kesempatan kamu. Ayo tampilkan, keluarkan itu potensi-potensimu, tunjukkan bahwa memang kamu bisa dipercayai sama generasi mama papamu. Ya. Kalau dia mau nunjukkan bisa, terutama terarah kepada berkat Tuhan, saya minta mereka jalan, menjemput takdir mereka gitu, ya. Berarti generasi intinya, emas lah. Berarti intinya pemilu nanti ini pilih yang ada generasi mudanya. Oh, iyalah, iya, gitu ya, iya, gitu. Ya. Itu sudah ya pesannya ya, Pastor. Ya. Oke, terima kasih, Pastor. Berkati. Doa saya, Pastor sehat-sehat terus, ya, diberkati pelayanannya, pekerjaannya, usahanya. Amin. Ya, semakin menjadi berkat buat banyak orang. Ya. Jangan lupa diundang kalau nanti mau mantu mantu ya. Saya ingat Pandiono, nama yang gampang diingat karena tidak ada duanya. Nah, ya, puji Tuhan. Ya. Kali ini akan saya masukkan dalam daftar. Ya. Terima kasih, Pastor. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Terima kasih.